Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aksal Giovanni SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Sabrina Syifartania, dengan NPM 23201030093. Saya Fatimatul Zahra dengan NPM 2340103181. Perkenalkan, nama saya Nurul Inayah dengan NPM 2320103117. Perkenalkan, saya Nurdian Gias Ahmad dengan NPM 23401031180. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis exposure valuta asing dan strategi mitigasi pada perusahaan multinasional Indonesia, studi kasus pada PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Memasuki bagian pertama yaitu analisis exposure yang mencakup identifikasi risiko falas dan posisi keuangan moneter. Berdasarkan klasifikasi Madura dan Fox, Unilever menghadapi 3 jenis exposure. Yang pertama ada exposure transaksi yang muncul dari kewajiban rutin biaya royalti merek kepada Unilever PLC, serta jasa teknologi dalam mata uang asing seperti USD dan Euro. Ditambah juga ada utang usaha dan impor bahan baku. Sehingga ketika rupiah mengalami pelemahan, maka pembayaran atau biaya yang dikeluarkan perusahaan juga meningkat, sehingga menambah beban operasional perusahaan. Yang kedua ada exposure ekonomi dengan dampak jangka panjang pada perubahan nilai tukar terhadap daya saing perusahaan. Ketergantungan pada bahan baku impor menyebabkan biaya atau beban operasional perusahaan itu meningkat ketika rupiah mengalami pelemahan. Di sisi lain, jika perusahaan menaikkan harga, maka berisiko konsumen akan beralih ke produk substitusi yang lebih murah atau down trading. Yang ketiga ada exposure translasi, di mana berdasarkan PSAK 10, yang tidak berasal dari laporan keuangan konsolidasian, namun dijabarkan melalui post moneter falas, yang dimana post moneter falas Unilever wajib dinilai kembali menggunakan kurs penutupan pada tanggal neraca. Sekarang mari kita lihat tabel sebelah kiri yang menunjukkan posisi keuangan falas Unilever pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Jika diselisihkan antara total aset falas dan total liabilitas falas, maka didapatkan exposure bersih yang positif dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Maka posisi tersebut atau surplus tersebut menunjukkan bahwa Unilever mengalami posisi long falas, yang dimana risiko utama terjadi saat rupiah menguat atau apresiasi, karena nilai buku aset falas akan menyusut. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait kalkulasi dampak perubahan nilai tukar terhadap laba bersih pada perusahaan Unilever periode 2022 sampai dengan 2024. Di tahun 2022 diketahui rupiah melemah signifikan terhadap US dollar, yaitu kurs akhir tahun menyentuh sebesar 15.592. Meskipun demikian, Unilever tidak mencatatkan rugi selisih kurs yang material dari aktivitas pendanaan. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang memiliki lindung nilai yang efektif atau struktur utang yang didominasi mata uang rupiah. Selanjutnya, di tahun 2023 diketahui kinerja operasional menunjukkan tekanan, di mana penjualan bersih turun menjadi 38,61 triliun, serta EBIT menurun ke 6,28 triliun. Sementara untuk laba bersih pemilik induk juga mengalami penurunan menjadi 4,8 triliun. Namun penurunan ini disebabkan oleh faktor operasional dan kompetisi pasar, bukan oleh volatilitas nilai tukar. Selanjutnya, di tahun 2024, ini merupakan tahun dengan penurunan rupiah yang paling dalam pada periode 2022 sampai 2024, yaitu sebesar 15.850 per US dollar. Namun, pelemahan kurs ini tidak berdampak langsung terhadap laba Unilever. Penurunan laba Unilever pada tahun 2024 lebih disebabkan oleh tekanan struktural dan biaya yang tidak dapat dikompensasi oleh efisiensi keuangan. Untuk memitigasi risiko transaksi di masa depan, misalnya Unilever membayar kewajiban royalti senilai 100 juta USD. Kami melakukan simulasi menggunakan dua instrumen hedging, yaitu forward contract dan currency options. Yang pertama, forward contract merupakan perjanjian yang mengharuskan perusahaan membeli atau menjual valuta asing pada kurs yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, jika Unilever memiliki kewajiban pembayaran sebesar 100 juta dolar, penggunaan forward contract pada kurs
Rp16.437 per dolar dapat mengunci total pembayaran sebesar 1,643 triliun. Ketika kurs pasar naik menjadi 16.720 per dolar, perusahaan dapat menghemat sekitar 28,3 miliar dibandingkan jika tidak melakukan hedging. Sementara itu, currency options memberikan hak, namun bukan kewajiban untuk melakukan transaksi pada kurs tertentu. Instrumen ini lebih fleksibel karena perusahaan tetap dapat memanfaatkan perubahan kurs yang menguntungkan. Namun, currency options memerlukan biaya premi sekitar 32,7 miliar, sehingga total biaya yang ditanggung menjadi lebih besar dibandingkan forward contract. Berdasarkan hasil simulasi dan kondisi pasar terkini, kelompok kami merekomendasikan penerapan strategi hedging berlapis atau layer hedging strategi. Langkah pertama adalah memanfaatkan penerimaan ekspor dalam valuta asing melalui metode internal netting untuk menutupi kewajiban pembayaran falas. Selanjutnya, sisa exposure yang masih ada dapat dilindungi menggunakan forward contract karena lebih efisien untuk memberikan kepastian arus kas. Adapun currency option sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan falas yang volumenya belum pasti, sehingga perusahaan tetap memiliki fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya dari sisi risiko negara, kita melihat dari dua analisis, yaitu analisis pastel dan perhitungan country risk score. Yang pertama dari sisi analisis pastel, kita mengambil dari negara Filipina yang memiliki keunggulan pada pertumbuhan FMCG yang sangat agresif, yaitu 5-6% per tahun. Kemudian dari sisi populasi yang masif, yaitu lebih dari 110 juta jiwa. Kemudian dari karakteristik sosial konsumen yang sangat mirip dengan Indonesia. Kemudian dari sisi country risk scorecards atau skor akhir, negara Filipina unggul prioritas 1 dengan skor yaitu 3,85, yaitu unggul mutlak pada potensi pasar konsumen. Kemudian dari negara kedua yaitu negara Malaysia dengan skor yaitu 3,80 atau prioritas kedua, unggul regulasi, namun pasar retail sudah jenuh. Kemudian dari negara ketiga yaitu dengan nilai 3,65 atau prioritas ketiga, unggul pada volatilitas kurs bat yang relatif lebih tinggi. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, di sini saya akan memaparkan tentang sintesis hasil temuan laporan yang terdiri dari 6 bidang evaluasi. Yang pertama, posisi resiko neto. Perusahaan Unilever Indonesia berada di posisi long falas, artinya sensitif terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Yang kedua, resiko pendanaan. Resiko forex pada pos pendanaan berhasil ditekan hingga 0% terhadap earning before interest and tax. Yang ketiga, akar masalah kinerja. Penurunan laba bersih dipicu oleh masalah daya beli domestik dan beban HPP operasional. Yang keempat, sumber exposure. Beban biaya falas terbesar bersumber dari biaya royalti intragroup dan impor bahan baku. Yang kelima, efisiensi finansial. Forward kontrak terbukti menjadi instrumen mitigasi biaya paling efisien dibandingkan dengan opsi. Dan yang terakhir, pasar internasional. Filipina secara kuantitatif adalah pasar ekspansi regional yang paling potensial. Selanjutnya, rekomendasi tindakan strategis bagi manajer. Bagi manajer keuangan, gunakan forward kontrak secara disiplin untuk menguji kepastian arus kas tanpa beban premi. Bagi manajer makroekonomi, terapkan strategi leading saat rupiah mengalami apresiasi dan strategi leading saat rupiah mengalami depresiasi. Bagi manajer operasional, tingkatkan TKDN melalui vendor lokal dan optimalkan natural hedging untuk menekan biaya impor. Bagi manajemen utama, negosiasikan ulang batas kurs cap and floor untuk kontrak royalti ke induk global yaitu Unilever PLC. Dan yang terakhir, bagi manajer ekspansi, segera eksekusi ekspor produk mass market ke Filipina melalui kemitraan dengan distribusi lokal yang kuat.